Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di konten tanya jawab. Siapa yang bertanya di komen akan kami jawab dalam video. Kali ini ada satu pertanyaan dari kawan kita Ruang Elektronika. Ini menanyakan terkait tentang mencoba simulasi IC CD4047 di Proteus kok tidak bisa, gitu kan? Sebabnya apa? Kita akan coba analisa di video kali ini. Jadi di video kali ini saya udah menyiapkan dua buah rangkaian dari yang saya dapat di internet. Jadi asal, jadi saya ngetik IC CD4047, kemudian nyari di image, itu kan nanti ada gambar-gambar skematik yang ada. Nah, ada dua skema yang saya pilih, yang saya harap nanti bisa memberi penerangan kepada teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita buka Proteusnya. Di Proteus saya sudah menyiapkan dua buah simulasi ya. Yang pertama, ini simulasi yang pertama saya dapat dari internet. Yang kedua saya juga dapat dari internet. Versi yang pertama dan versi yang kedua. Versi yang pertama kalau di internet itu nggak pakai oscilloscope, jadi cuman seperti ini dok. Oke, sedangkan yang dari internet yang pertama, oke, kita bisa lihat di sini kita punya rangkaian IC CD4047 yang nantinya outputnya akan kita lihat melalui oscilloscope. Oke, dari internet itu ada dua hal yang saya rubah, ada satu hal yang saya rubah, yaitu kalau di internet ada beberapa, mohon maaf ya, di internet itu ada beberapa sampel. Salah satu sampelnya itu yang dia di bagian sininya tidak menggunakannya seperti ini, tapi menggunakan simbol power seperti ini. Nah, kemudian karena kita menggunakan simulasi, terus saya rubah dengan penggunaan generator DC seperti ini. Nah, nanti apa perbedaannya, apa pengaruhnya, nanti kita coba membuat rangkaiannya, terus apa masalahnya, gitu ya. Kemudian ini untuk pulse-nya sesuai sampel dari internet, cuman settingannya kalau di internet itu dia nggak ada ya, saya sesuaikan sendiri aja kebutuhannya. Nanti kalau masih belum sesuai ya disesuaikan sesuai keinginan dari teman-teman untuk rangkaian ini mau jadi seperti apa. Oke, terkait IC CD4047 ini kan IC multivibrator ya, jadi dia nanti akan menghasilkan sebuah sinyal yang nanti bisa dimanfaatkan itu, atau denyut gitu, atau apa ya, intinya hanya seperti itu ya. Jadi IC-nya itu penggunaannya singkatnya adalah sebagai multivibrator atau denyut, gitu aja. Untuk selebihnya nanti bisa diterapkan ke hal yang lain, dikaitkan dengan IC yang lain, IC logic, terus mungkin multiplex atau yang lain sebagainya. Itu nanti kegunaannya banyak banget. Tapi yang untuk simulasi ini kita hanya memanfaatkan untuk penganalisaan output di oscilloscope, outnya dengan Hi dan di Hi-nya aja. Oke, langsung kita simulasikan. Ini oscilloscope-nya belum keluar nilainya, kita ambil oscilloscope dulu. Oke, nah ini channel A ini output yang atas ya, S outnya. Nah, ini kelihatan. Jadi dia membangkitkan sinyal seperti ini sinyal kotak, jalan seperti ini terus. Ini hanya yang dimanfaatkan yang di S-count-nya. Jadi kalau nilai yang Hi-nya dia akan high terus. Tuh. Nah, untuk kecepatannya itu
Jadi kalau di IC ini, kalau teman-teman baca datasheet, jadi di datasheet itu sebenarnya sudah diterangkan apa aja yang menjadi pengaruhnya. Nah, untuk di rangkaian ini yang punya peran untuk rapat lebarnya itu ada di sini, di nilai R dan C-nya gitu. Nah, misalkan kali ini kita pakai 10 nanofarad, ini kita bisa naikkan ke 10 mikrofarad. Kita hapus saja. Nah, di 10 mikrofarad terlihat lebih rapat lagi. Atau lebih besar ya ini ya. Nilainya lebih besar. Ini sampai simulasinya tidak mampu untuk bacanya. Ini saking besarnya ya, jadi nilainya semakin besar dan jadi rentangnya jadi lebih lambat, karena nilainya jadi lebih besar gitu. Itu nilai-nilai ini bisa teman-teman tentukan sesuai kebutuhan teman-teman, di mau outputnya yang seperti apa, nilainya berapa hertz dan sebagainya. Nah, itu yang menentukan adalah teman-teman. Nah, ini temper diff-nya ya, volt per diff-nya ini. Nah, sinyalnya juga akan bisa berubah bentuk seperti ini. Itu punya pengaruh di, ya pokoknya ada dua ini punya pengaruhnya, punya peran dalam membuatannya ini untuk menghasilkan sinyalnya itu. Dengan disebutkan nanti perbedaannya apa. Pokoknya ketika berubah nilainya, nah nanti akan ada nilai-nilai berubah. Ini kerapatannya. Oke, R-nya mempunyai pengaruh di ini, di nilai frekuensinya. Kalau kapasitornya nanti mungkin akan dinilai yang dimana. Nah, itu silahkan dianalisa oleh teman-teman. Mungkin di lain video kita akan membahas tentang rangkaian RC ini lebih detail lagi nanti. Jadi pengaruh-pengaruhnya apa nanti kita akan lebih bahas lebih mendalam dan lebih jelas aja bahasanya. Karena ini ya kebetulan aja ada di sini, jadi ya bahasanya bebotan seperti itu. Gitu ya. Jadinya seperti ini. Ini untuk simulasi yang pertama. Untuk simulasi yang kedua, kita punya outputannya langsung berupa LED, jadi nanti kelihatan hasilnya akan seperti apa. Kita play. Oke, ini ya pergerakannya seperti ini. Nah, ini tadi kembali lagi R dan C itu punya pengaruh. Jadi perubahan nilai R dan C itu ada pengaruhnya. Ini kita kecilkan coba menjadi 1 kilo, apa yang terjadi di outputnya. Ini punya peran untuk menjadi berbeda. Ya, itu ya. Jadi sudah terjawab sebetulnya bahwasannya IC CD4047 itu bisa disimulasikan di Proteus. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sebetulnya yang jadi masalahnya. Analisa pertama saya adalah ketika kita mencoba mensimulasikan rangkaian yang dari internet atau dari literasi yang kita dapat, mungkin belum langsung bisa kita gunakan. Misalkan kayak kita akan mencoba gini aja. Rangkaian yang pertama kita hapus. Kita akan membuat rangkaian yang kedua ini. Jadi membuat dari awal. Kita anggap saja ini sebagai referensi kita yang kita dapat.
nanti kita akan rangkai di project yang pertama tadi. Oke, kebutuhan kita kalau kita nyari CD4047 di Proteus, nanti yang keluar ini ada BCM sama BCN. Kalau BCM itu nanti PCB preview-nya dia berbentuk SMD, kalau yang N itu nanti bentuknya yang deep gitu. Kita pilih yang deep aja karena sebenarnya nggak ada pengaruhnya mau deep atau SMD. Oke, kita udah dapat IC-nya. Sekarang kita akan membuat rangkaian seperti yang sudah ada. Kita anggap saja itu sebagai referensinya kita. Oke, kita taruh C di sini. Kemudian kita taruh R. Kemudian triggernya dikabel semua, nanti masuk ke ground, terus kita butuh resistor, ada 3 resistor. Kemudian kita pakai 3 LED. Ini dari kita urutkan red, yellow, dan yang terakhir kita pakai green. Oke. Kemudian kita taruh ground. Terus kita taruh power. Nah, ini misalkan kita pakai power yang seperti ini. Biar sama aja, power, taruh power, sudah. Langsung kita simulasikan apa yang terjadi. Oke, jalan ya, cuman outputnya kok nggak nyala gitu. Nah, di sini sebenarnya ada merah biru, merah kuning ini kan sebagai indikator sebetulnya bahwasanya ada pergerakan, ada yang berjalan, ada yang aktif gitu kan. Tapi kita cek dulu apakah sesuai rangkaiannya. Oke, sesuai. Oke, jadi ada pergerakan tapi kok LED-nya masih nggak nyala gitu kan. Nah, ini mungkin menjadi kebiasaan kita ketika mencari literasi atau kita dapat literasi, kita asal sama aja gitu dari rangkaiannya. Terus ketika kita mencoba mensimulasikan, tidak berjalan sesuai yang dari referensi yang kita dapat gitu. Nah, faktornya adalah ketika sudah rangkaiannya sudah sama tapi kok outputnya nggak jalan gitu, nggak nyala. Itu kenapa? Salah satunya adalah karena kita tidak memperhatikan nilai-nilai komponennya. Nilai-nilai komponen ini punya pengaruh. Karena kembali lagi simulasi ini kan mendekati real ya, walaupun tidak real tapi mendekati real. Artinya nilai-nilai itu juga akan jadi pengaruh gitu. Misalkan kalau di sini kita ibaratnya nih ada LED, terus sebelum LED ada resistor dengan nilai 10K. Ini kalau kita praktekkan ke realnya langsung gitu, dengan tegangan 5 volt itu LED-nya mungkin akan nyala tapi kecil banget, tapi mungkin malah nggak nyala sama sekali gitu, karena tegangannya sudah
dihambat itu, atau tegangannya yang masuk ke LED itu teramat amat kecil, jadi nggak bisa menyalakan LED-nya, karena LED sendiri juga punya tegangan minimumnya gitu, nggak bisa cuman 0, sekian itu nyala, ya belum tentu. LED punya batas minimum untuk dia nyala. Jadi untuk faktor yang pertama adalah itu. Kemudian kalau kita memperhatikan di referensi, biasanya bagian power ini akan ada tulisan 5 volt. Nah, terus kita coba simulasikan. Nah, yang terjadi ketika kita menyamakan sama persis nih sudah nilai-nilainya, ternyata di bagian power itu kalau kita ketik atau kita beri nilai stringnya itu 5 volt, yang terjadi adalah seperti ini. Ada error gitu. Ada error, terkait errornya adalah no power supply specific gitu, for net. Jadi untuk nilai tetapnya 5 volt itu tidak, itu untuk powernya. Terus ya warning selanjutnya gara-gara ini gitu kan. Nah, kalau teman-teman menghendaki tegangannya itu tertentu atau di paten ya, maksudnya saya pengennya nilainya segitu gitu, atau menggunakan beberapa supply yang berbeda-beda nilainya. Nah, itu kita pakainya ada di sini nih, namanya generator mode. Nah, ini misalnya kita pakai DC ya, kita sesuaikan DC, kita klik, terus kita taruh di mana yang mau kita kasih nilai itu, di line mana. Misalkan itu kita untuk menggantikan power ini ya, kita taruh di sini, terus kita delete. Nah, ini klik 2 kali. Nah, volt tag-nya bisa disetting di sini, berapa volt sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa 5 volt ya, jadi jadinya seperti ini. Nah, untuk analisa laginya sebetulnya berapa volt sih kalau nilai power seperti ini, kita bisa pakai nih. Di sini kan ada instrumen itu buat ngukur tegangan, bisa, kemudian tegangan voltmeter, ammeter. Ini AC ya, AC, yang ini yang DC. Coba kita ukur ketika pakai power ini berapa volt. Nah, kalau tegangan power yang kita dapat ini, dia akan muncul 5 volt langsung tuh. Ini nilainya persis 5 volt. Kalau teman-teman belum percaya, nah ini kalau misalnya kita mau rubah powernya kan nggak bisa nih, karena nilai defaultnya dia hanya 5 volt. Maka dari itu, kalau kita mau simulasi, paling enak adalah merubah power ini dengan DC generator tuh. Tapi kalau misalnya teman-teman ini nanti berkaitan dengan rangkaian untuk sebagai labeling, jadi kalau power semuanya masuknya ke sini gitu kan, ya itu boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan hanya untuk simulasi, ya itu tadi bisa pakai generator biar lebih tegangannya kita bisa setting tuh sesuai dengan kemauan teman-teman. Oke. Setelah itu kita masuk ke tadi ya, masalah yang kedua tadi, dengan nilai-nilainya harus kita sesuaikan. Jadi kalau nilai resistor biasanya buat ke LED itu kan di bawah 1 kilo ya, tapi ya disesuaikan dengan nilai-nilai yang realnya, karena setiap LED juga punya minimum tegangannya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman punya nilai yang lebih sesuai, spesifik, dan sesuai LED-nya, nah itu mungkin akan lebih bagus. Oke, di sini kita tetap aja ya nanti, karena di sini akan menjadi pengaruh dari kecepatan atau perpindahan datanya, perpindahan registernya atau multivibratornya, denyutnya itu dari R sama C di sini. Oke, coba kita simulasikan. Start. Itu ya,
ada yang sesuatu yang padat sampai tidak begitu terlihat. Nah ini nyala, tapi kalau di real kan ini nyala tapi kok denyutnya tidak terlihat, itu saking cepatnya sebetulnya jadi nggak terlihat tuh. Nah sebenarnya teman-teman juga bisa lihat si perubahannya itu tuh dari indikator-indikator yang ada di sini. Merah biru, merah biru. Kalau merah itu mendekati 5 volt, kalau biru itu 0 gitu. Jadi di high low gitu. Tuh ini kita coba rubah nilainya menjadi 100 nano, R nya kita rubah ke 1 kilo misalnya. Start. Nah ada perbedaan lagi nih, kita rubah menjadi 10 kilo. Udah berubah lagi, dirubah lagi. Nah ini pokoknya untuk bab yang ini terkait RC ini, R dan C ya, ini mungkin kita akan bahas di satu video sendiri karena mungkin lebih butuh detail nanti pembicaraannya terkait dengan apa sih yang terjadi ketika ada R dan C yang dipasang seperti ini di dalam rangkaian. Oke, itu ya. Jadi sudah menjawab pertanyaan dari teman kita Ruang Elektronika terkait tentang IC CD4047 disimulasikan di Proteus itu bisa. Nah syaratnya adalah itu tadi, kita perhatikan dulu rangkaian yang kita dapat dari referensi literasi yang kita punya itu sama. Yang kedua nilai-nilainya itu sama. Yang ketiga itu tadi, ketika kita menggunakan tegangan-tegangan yang variasi maka kita pakai dengan generator itu untuk simulasi saja gitu. Tapi kalau untuk kebutuhannya 5 volt seperti ini ya sudah 5 volt tuh. Jadi referensi atau literasi yang teman-teman dapat itu juga perlu dianalisa kembali tentang penggunaan dan fungsinya setiap komponen atau tanda-tanda yang dipakai gitu. Jadi itu untuk simulasinya. Bila mana video ini masih belum menjawab pertanyaan dari Ruang Elektronika, silakan di komen ya, di kolom komentar detailnya permasalahannya seperti apa, apakah benar-benar mati dan tidak menyala atau yang seperti apa gitu. Atau mungkin Proteusnya teman-teman tadi yang disampaikan itu kan pakai versi 8, itu bisa dicek lagi versi 8 nya yang demo kah atau sudah profesional dengan tanda kutip, atau ya bagaimana, dicek terlebih dahulu. Karena mungkin kalau di versi demo mungkin nggak bisa simulasi semua komponen mungkin, atau link downloadnya aplikasinya yang di situ itu ada masalahnya gitu, karena mungkin dibuat tidak berbayar jadi mungkin ada pengaruhnya gitu kan, ada yang crash gitu. Maka mungkin bisa dicoba dengan Proteus versi 8.6 kalau masih belum bisa di 8.0, agar ya yang terjadi ya seperti ini. Kalau 8.6 aplikasi yang saya punya itu bisa untuk mensimulasikan IC CD4047 BCN atau IC CD4047. Mungkin itu di video kali ini terkait dengan sesi tanya jawab. Anda bertanya akan kami jawab dalam video. Kalau masih ada kekurangan saya mohon maaf dan bisa ditanyakan lebih detailnya lagi untuk nantinya bisa saya jawab melalui video. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.